Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilah, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 5 dengan NIM 222015160. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi berganda, yaitu mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Amalia Husna MPD. Nah, langsung saja kita ke soal yang akan dibahas, yaitu latihan 1. Guru ingin mengetahui pengaruh minat rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecah masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Maka guru tersebut menghimpun sampel data minat sebagai variabel X1, rasa ingin tahu sebagai variabel X2, dan keterampilan pemecahan masalah sebagai variabel X3, dan prestasi belajar yaitu sebagai variabel Y. Dengan peroleh sebagai berikut datanya. Kemudian pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah data minat, rasa ingin tahu, dan juga keterampilan pemecahan masalah dan prestasi belajar berdistribusi normal? Dan pertanyaan yang kedua, apakah minat, rasa ingin tahu, dan juga keterampilan pemecahan masalah dan prestasi belajar memiliki hubungan yang linier? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar Y di kelas A? Langsung saja kita ke SPSS untuk menginput data sebagai berikut, yaitu ke variabel Q dulu ya. Ini data X1, X2, dan X3, kemudian Y, desimal kita nolkan, kemudian measure kita ganti scale, kemudian data sebagai berikut. Langsung saja kita ke analyze, kemudian regression, kemudian setelah itu linear. Setelah itu kita ke udah seperti ini ya. Kemudian ke statistik Y yang variabel Y kita masukkan ke dependent. Kemudian yang independent ini kita masukkan ke data X1, X2, dan X3. Kemudian kita ke statistik. Kemudian ini udah continue. Kemudian oke. Kita tunggu outputnya sebagai berikut ya teman-teman. Setelah itu kita ke penyelesaian. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, menggunakan uji prasyarat normalitas dan juga linearitas. Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat pengaruh antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu HH tidak terdapat pengaruh antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar siswa. Dan sebagai berikut hipotesis statistiknya. Kemudian ketaraf signifikan yaitu 0,05, menentukan statistik uji yaitu menggunakan regresi berganda karena variabelnya itu ganda ya. Kemudian ke output, untuk menjawab soal nomor 1, apakah berdistribusi normal? Dan kalau kita menggunakan Sapir-Whorf itu, maka variabel X1, X2, dan juga X3 dan Y itu berdistribusi normal karena memiliki nilai yang signifikan lebih dari 0,05. Untuk menjawab soal yang kedua yaitu apakah minat, rasa ingin tahu, dan juga keterampilan dan prestasi belajar itu memiliki hubungan yang linear atau tidak. Langsung saja kita menuju ke model summary. Yaitu kita lihat R-square-nya. R-square ini yaitu menunjukkan angka 0,711. Jika dipersentasekan itu menjadi 71,1% atau 0,711. Karena nilai persentasenya yang tinggi ya daripada yang tidak linear, itu menunjukkan bahwa variabel ini linear karena memiliki persentase yang lebih tinggi. Yang mempengaruhi. Kemudian kita menjawab soal nomor 3, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, dan juga keterampilan secara simultan. Langsung saja kita lihat ke ANOVA ya. Langkah pertama ke ANOVA, kita lihat regressionnya itu nilai signifikannya berapa? 0,003. Karena lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima. Terdapat
pengaruh ya. Kita kembali ke sini ya. Terdapat pengaruh antara minat rasa ingin tahu dan juga keterampilan terhadap prestasi belajar siswa. Kalau kita simpulkan ya, karena nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel prestasi belajar Y dapat dijelaskan secara sama-sama oleh variabel minat X1, X2, dan juga X3 sebesar 71,1%. Dengan kata lain, X1, X2, dan X3 secara bersama-sama mempengaruhi Y 71,1% dengan sisa yang masih ada yaitu 28,9%. Jadi variabel Y dipengaruhi oleh variabel lain yaitu sebesar ini 28,9% karena persentasenya lebih tinggi dari 71,1%, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Ya. Nah, sekian dari kami. Jadi persamaannya itu sebagai berikut ya, yaitu A plus B1 X1, B2 X2 plus B3 X3 plus error. Yaitu 42,021 ditambah 0,474 X1 plus 0,234 X2 min 0,184. Jadi memang yang pengaruhnya lebih sedikit itu yaitu adalah keterampilan untuk menyelesaikan masalah ya. Tapi tetap ini sudah terpengaruh. Dan juga memiliki linear yang memiliki hubungan yang sama kalau kita lihat secara kalau tidak menggunakan statistik uji kan juga udah bisa dilogika kalau nilai ini memiliki hubungan dan juga pengaruh. Sekian dan juga terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.